Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara Agatha, seorang profesor dan juga Muslim, tentang fakta dan data yang ada di dalam kitab suci. Seperti apa diskusinya dan fakta apa yang sebenarnya terbongkar melalui diskusi ini? Saksikan dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Nggak ada masalah kan? Iya. Gimana Rizal? Ini Rizal aku udah bikin Excelnya loh ini sampai ini ya Rizal ya. Ya lanjut bro. Lanjut. Iya ini Rizal. Aku udah bikin salah satu Excelnya untuk memudahkan ya. Pak Mali sih memang bicarain orang yang sudah meninggal ya. Kalau bicarain Yesus itu dia hidup selamanya. Iya. Masih lazim lah ya. Lazim. Nah ini adalah tabel yang saya buat khusus untuk Baginda ya. Baginda Muhammad itu adalah orang Mekah yang lahir pada tahun 570. Dia menerima kenabian itu pada usianya 40 ya. Berarti tahun 610 kan. Oke. Dia meninggal tahun 632. Usianya 63 tahun. Oke. Nah, yang jadi membagongkan tuh gini, Bang. Dia dapat perintah ya, surat Dia dapat perintah Isra dan Mi'raj itu sekitar tahun 619 atau 620 ya. Nah, kemudian kiblatnya itu berubah ke Mekah, betul ya Bang ya? Betul nggak Bang Rizal? Awalnya kiblat itu ke Al-Aqsa, terus pindah ke Mekah, betul ya? Betul. Oke. Tadi kan kita sama-sama baca bahwa Mekah itu atau Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala ya. Betul ya? Iya. Siap. Sebelum Nabi Muhammad datang ya, Prof ya. Loh, sampai Nabi Muhammad datang dong? Iya, sampai Mekah ditaklukkan, Mekah itu dihancurkan. Mekah ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah ya, betul nggak? Siap. Betul nggak? Ntar kita buka dulu, betul nggak datanya? Nanti aku ngasal-ngasal nih. Nih, peristiwa, ntar aku buka dulu ya. Sorry, 630 ya ternyata. Nih, peristiwa Fathu Mekah atau Fatul Mekah tahun 630 ya. Januari 630 ini bulan Ramadan ini. Nah, maka kita buka di sini. Oke. Berarti kita ganti 630 ya. Betul nggak? 630 berarti tahun 8 Hijriah. Oke? Betul nggak? Penaklukan Mekah tahun 630. Nah, yang jadi permasalahan sebelum tahun 630 kiblat kalian kemana? Ke sini kan? Betul nggak? Betul kan, Bang Rizal? Sampai sekarang kan? Ya. Jangan trek-trekan dong. Ke sini ya, sampai sekarang ya. Kiblat kalian ke Ka'bah Mekah ya. Siap. Ini biar lebih spesifik ya. Ka'bah, oke. Artinya kiblat kalian start 621 sampai 630, kalau kita kurang itu kan 9 tahun ya. Betul nggak? 9 tahun ya. Ya dong. 630 kurang 621 berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun umat Islam dan penyembah berhala ini kiblatnya sama.
Ya, betul nggak? Betul nggak, Bang? Betul nggak? Penyembah berhala maksudnya? Gini, Bang. Penaklukan Mekah tahun 630. Betul? Ya. 8 Hijriah. Nah, yang ditaklukkan itu berhala kan? Di Ka'bah kan? Ya. Betul nggak? Penyembah berhala itu kiblatnya kemana? Ke Ka'bah kan? Penyembah berhala itu nggak ada kiblatnya, bro. Loh, tadi udah kita bacakan dia tawaf, dia nyembah batu. Tadi berhala-berhalanya tadi udah kita bacain, yang Isaf Naila, yang Yagut tadi, ada Al-Ata, Al-Uzza, Al-Manat. Ka'bah kan itu? Betul nggak? Tapi Betul bukan nggak? kiblat, tapi bukan kiblat mereka itu, bro. Oke, Anda bilang itu bukan kiblat, tapi mereka Kiblat itu arah sholat itu, bro. Mereka nggak Oke. sholat. Kiblat Mereka mereka tawaf di mana? ya. Hah? Mereka tawaf, oke. Mereka tawaf ke Ka'bah. Ya. Berhala mereka itu ada di mana? Di sini bukan? Benar, bro. Benar. Benar. Oke. Kalian memiliki kiblat yang sama dengan lokasi berhala-berhala itu selama 9 tahun berarti. Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak, bro? Masa susah sih? Penyembah berhala tadi itu berhalanya di Ka'bah. Sementara kiblat kalian dari mulai tahun 621 sampai penaklukan Mekah, bahkan hingga saat ini, kiblat kalian juga ke Ka'bah, betul nggak? Betul itu. Artinya ada masa 9 tahun karena 630 dikurangi 621, kalian punya fokus ke arah yang sama, betul nggak? Mereka tawaf di Ka'bah, talbiyah ke Ka'bah, kalian juga sama nggak? Iya, kiblat kami itu. Kiblat Iya. kami Ka'bah. Artinya selama 9 tahun antara Islam dan penyembah berhala ini fine-fine aja. Betul nggak? Bukan fine, maksudnya itu. Loh, buktinya ini 9 tahun ini kalian nggak perang gitu loh. Perangnya kan baru di tahun 630 kan. Muhammad balik lagi ke Ka'bah tahun 630. Lah, semenjak dari tahun 610 sampai dia mati, kenapa dia nggak nyerang ke sini? Kenapa dia baru nyerangnya tahun 632? Kenapa nggak sebelum tahun 629? Misalnya dia jadi nabi tahun 610. Kenapa nggak dia taklukkan dari tahun 610, bro? Kenapa baru mesti nunggu 20 tahun baru dia taklukkan si Ka'bah ini yang isinya berhala? Nangkap nggak? Bro, beda itu perspektifnya itu lain tuh, bro. Karena di saat itu umat Islam kan masih sedikit tuh, bro. Loh, umat Islam masih. Umar itu di mana? Umar itu Muhammad ketemu Umar di mana? Mekah apa Madinah? Di Mekah lah. Wah, sini berarti kan? Ya. Abu Bakar. Sama di Mekah semua itu. Nah, Utsman sini, Ali sini. Siapa lagi? Urwah di Banyak sini. lagi para sahabat. Ya Tapi semua dari sini. Makanya orang-orang dari Mekah ini sebutannya adalah kaum muhajirin, betul ya? Muhajirin sama kaum Ansor itu yang di Madinah. Lebih banyak mana? Untuk kapan itu, bro? Jumlah orangnya. Di sini kan? Tahun berapa itu? Tahun Lebih apanya? buruk tanya itu lebih banyak mana itu tahun berapa? Kamu tadi bilang beda lah karena masih sedikit. Loh, ini nih di Mekah, bro. Ini di Mekah. Ini di Mekah, bro. Ya, Ka'bah ini adanya di Mekah. Kamu bilang karena jumlahnya masih sedikit. Loh, orang Islam itu semuanya dari sini, bro. Orang Islam semua. Makanya kamu, ya, agamamu terbukti secara sah selama 9 tahun itu beribadah bareng kepada pusat yang sama, yaitu mana? Ka'bah. Kamu sekarang kemana kiblatmu? Ka'bah kan? Ya. Ya udah sama. Berarti kamu sama-sama penyembah berhala selama 9 tahun. Dan Beda lah, akhirnya bro. tahun 630 Muhammad menyatukan berhala ini yang tadinya ada banyak di sini jadi satu. Nah, makanya kalian punya konsep tahu Di mana datanya? menyatukan berhala itu. Di mana datanya Loh, kalau Nabi tujuan. kami menyatukan berhala? Oke.
Kan kita Dari bicara lama- data tadi kan. Waktu penaklukan, ya ini ada berapa berhala, bro? Pak, Prof kan tadi bilang kalau Nabi kami itu menyatukan berhala. Itu harus dikonfirmasi tuh, Prof. Ya, Mana data? terkonfirmasi saat kamu membuka surat Al-Baqarah ayat 34. Coba. Oke. Al-Baqarah ayat 34. Oke. Terkonfirmasi oleh ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Di sini ada kata kami. Kami ini satu atau banyak? Prof, sebenarnya itu aturannya Prof yang berpendidikan itu bisa memahami itu ukurannya. Oh ya, kau jelaskan dulu. Saya nggak berpendidikan. Seorang Jokowi bilang kami. Coba, Prof, apakah Jokowi itu banyak? Coba, Enggak. Prof, itu gunakan akal yang itu, Bang. Kamu menyamakan Allahmu sama Jokowi berarti? Bukan, sedangkan Jokowi aja bisa bilang kami. Itu menandakan Berarti Jokowi sama Allah sama kan di surat Asyura ayat 11 itu laisa kamitslihi syai'un. kekuasaannya, Gini, Prof. bukan salah. Kalau Jokowi mengatakan kami, berarti dia dengan staf-stafnya, para menterinya. Allahmu sama siapa? Hah? Siapa Ini stafnya? Itu Ini stafnya menandakan aja. Ini Allah berfirman kepada stafnya. Berarti jelas di sini ini bukan stafnya nggak masuk, betul nggak? Nangkep nggak? Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para staf. Terus ini staf juga di sini, bro. Lanjut, Prof. Lanjut. Lo langsung jawab, jangan lanjut-lanjut. Apa tadi? Ntar dulu. Apa tadi, Prof? Di sini dikatakan dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para stafnya, yaitu malaikat. Oke, siap. Nah, yang Kami berfirman di itu sini- menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Dari mana Yang itu menguasai datanya? bumi dan langit beserta seluruh alam semesta. Jadi itulah makna kami di sana. Itu Bos. Kekuasaannya. Dari mana itu? Itu kaidah bahasa apa itu kami adalah seperti itu? Gimana kamu bisa tunjukkan Prof, referensi seperti itu? baca original text, Prof. Ini Karena itu original adalah text-nya. terjemahan. Ini kul nah ini kami ini. Nahnu. Nah ini kami. Bukan nah itu pakai nun mati atau gimana itu, Prof? Nah, Maka iya ini kul nah ini Jadi, kami. Semua yang pakai nah di belakang itu kan kami. sudah saya dari itu, Prof. Ini salah atau benar nih kami di sini? Tafsirnya, Prof, kami itu. Jadi Prof nggak usah lebih tahu dari kami masalah kami itu menunjukkan Jelasin aja. kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Dari mana itu? Kami adalah kekuasaan dapat dari mana? Original teks tadi para ahli apa Ahli apa? Ahli bohong. tafsir menerangkan itu bukan Ahli ini bohong. terjemahan Mana? dari Coba tunjukin aja satu referensi bahwa kami ini adalah kebesaran. Mana? Silakan bro. Kamu bisa open cam kan? Bikin. Gak apa-apa. Biar selesai perdebatan tentang kami ini. Selesai di tanganmu kan? Enggak, Prof, satu-satu aja dulu, Prof. Itu nanti aku jelaskan sama kalau Prof. kayak gitu berarti Jadi, terbukti Prof, bahwa tadi Prof sudah Muhammad- buang kata tadi kalau Nabi itu menyatukan seluruh berhala. Tadi Prof lari kemana-mana. Itu anak TK aja lebih pintar kalau masalah diskusi ini, Prof. Jadi satu topik aja itu dulu diselesaikan. Itu ada keterangannya nanti aku perlihatkan dari itunya. Alih tafsirnya nanti. apa tuh? Siap, Prof. Jadi Prof tunjukkan dulu tadi pernyataan Prof tadi agar nggak terkesan bodoh pernyataan Prof tadi. Di mana Nabi kami menyatukan berhala itu. Coba Prof tunjukkan dulu itu. Oh saya dengan mudah nih. Sebentar saya Atau butuh. Prof bisa juga Prof tarik lagi kembali kata-kata Prof tadi. Tadi Ini ya. itu salah ucap. Oke, coba kita tulis penyatuan. Apa arti penyatuan? Apa ini? Baca. Nabi
Nabi kami Ini apa ini bahasa Indonesianya nih, bahasa Arabnya penyatuan ini apa? bukan itu kan terjemahan kata. Dia menyatukan semua berhala. Lah iya. Allahmu satu nggak? Coba saya tanya, Allahmu satu nggak? Bang. Allah kan Qul huwallahu ahad. Satu ya? Satu ya? Ahad. Salah, Ya. Prof. Salah. Apa? Kalau wahid itu artinya satu, Prof. Jadi Allah tuh kasih kata ahad, bukan Oke, apa wahid. itu? Apa itu ahad? Ahad itu berarti kalau dia pakai kata satu berarti dia pakai wahid. Jadi Prof harus kaji ke sana. Maka dia pakai Allah yang Ahad Maha itu apa, pakai Rizal? ahad. Ahad itu maknanya satu-satunya, tidak ada yang Ya serupa udah. dengannya. Oke, kalau satu buat apa disatukan? Enggak ada, mana ada ini terjemahan apa itu, Prof? Dalil yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu menyatukan seluruh berhala, ini terjemahan kata. Oke, Lah, kalau ini, satu, lah, bro, buat apa dia disatukan nih tauhid? Oke, cepat. Mau pakai buku tauhid lagi? Oke, pakai buku tauhid. Kamu lari-lari terus ya. Mana ada lari aku, Prof? Aku nggak akan lari, Prof. Oke. Kamu lari terus ya. Tak, monitor tak. Bro, kasih tunjuk aja kalau Nabi kami itu pernah menyatukan berhala, atau Prof tarik kembali ucapan Prof kalau itu salah ucap. Aku bisa terima itu. Tapi kalau bisa Prof tunjukkanlah kalau berhala itu disatukan Nabi kami, lalu kami menyembah itu semua. Oke. Penyatuan dalam bahasa Inggrisnya adalah kebaca apa nih? Unification. Unification. Ya, saya pakai bukunya orang Islam. Kemarin udah aku tunjukin nih. Ini buku judulnya adalah The Fundamental of Tauhid oleh Dr. Abu Aminah Philips dari Universitas Riyadh. Ya. Oke. Bahasa Inggrisnya tadi penyatuan apa tak? Unification. Unification. Oke, kita lihat penjelasan. Prof, bukan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani atau Prof itu Bentar ya. kan buang pernyataan tadi kalau Oke. Nabi kami itu menyatukan berhala. Oke. Literally, tauhid means apa ini? Unification. Unification, menyatukan. Saya hanya tanya, kalau memang Allahmu itu adalah satu-satunya seperti katamu tadi, buat apa dia disatukan? Buat apa Allahmu menyatukan, Muhammad menyatukan? Apa yang disatukan? Prof tadi bilang kan, Prof bilang kalau Nabi Muhammad kami itu, Rasulullah itu menyatukan berhala yang ada di kiblat, yang ada di Mekah, menyatukan berhala, kan itu isi pernyataan Prof tadi. Jadi Prof coba tunjukkan, kan tidak rumit, tunjukkan dalil yang mengatakan itu. Tadi Ini yang aku tunjukin, bro. Tadi yang lari aku tunjukin. kemana, Prof? Bro. Lari ke bahasa ini, bahasa Kau itu. lari. Tadi aku udah nunjukin, bro. Tadi kan di sini ada batu nih. Ya. Nih. Mana sih? Tadi itu kan Loh. sudah dijawab itu tadi, Prof. Bro, ini loh Rumit kali, yang Prof. tadi. Kalau nggak ketemu, Prof tarik aja dulu ucapan kita, bahas yang lain lagi. Tadi bahas Gak ada, kami. emang kamu gak ada bawa data dari tadi kok. Ini loh. Ini yang membuat orang-orang siapa? Orang-orang Islam menyembah berhala. Tadi kan gara-gara satu orang tadi. Siapa? Satu orang yang mana sih? Beberapa tadi. Amir bin Luai itu. Halaman berapa tadi ya? Amir bin Luai. Amir bin Luai itu adalah orang yang pertama kali membawa batu satu berhala yang bernama Hubal. Nah, akhirnya sama orang-orang Arab, jika mereka mengalami kesulitan di Mekah dan ingin pergi mencari rezeki di negeri lain, mereka membawa salah satu batu dari batu-batu tanah suci Mekah.
Nah sekarang dari 360 berhala, ada satu batu yang nggak dihancurkan. Tahu nggak batu apa namanya? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nih, jika mereka berhenti di satu tempat, mereka meletakkan batu tersebut kemudian tawaf. Kamu tawaf nggak? Tawaf nggak? Sabar. Kamu jawab dulu. Kamu tawaf nggak di Ini kan Hajar? udah selesai. Jangan muter-muter dong, Prof. Atau Yang Prof nggak muter-muter ketemu kamu ini kali? tawaf kok. Tawaf ini bukan perbuatan orang Itu Kristen. kan udah aku jawab tadi. Itu kan sebelum Nabi Muhammad itu datang, Prof. Jadi Prof buang pernyataan. Sebelum, oke. Artinya penyembah berhala melakukan tawaf nggak? Tawaf lah, kan aku bilang tadi Ya tawaf. udah, kamu tawaf juga nggak? Kalau ada di sana? Mana lari? Prof ini Dia nggak nangkap 1.400 kayaknya tuh. orang tuh. 1.400 orang tuh, Prof. Dia nggak nangkap kayaknya tuh. Prof kan buang Nggak nyampe. kata-kata. Kamu tawaf nggak? Kan Prof Di sekelilingnya Kenapa persis bisa sama? seperti mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Loh ini tempat Ka'bah ini tempat apa? Berhala bukan? Enggak, iya ada berhala sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi sudah sebelum penaklukan Mekah ada berhala di sana. Tapi Prof buang pernyataan tadi kalau Nabi kami itu menyatukan seluruh berhala itu. Oke, Jadi, kalau tertulis Nabi di mau nggak mana menyatukan, itu, Prof? tadi kenapa istilahnya tauhid? Tauhid itu apa artinya? Menyatukan. Tauhid artinya Penyatuan. menyatukan kan itu. Lain lagi. Loh, itu tadi loh. Tadi mau ditunjukin lagi nih. Ya. Kamu nggak bohong kok. Ya, kita buka Kalau lagi. Nabi kami itu menyatukan berhala itu di mana Di sini- tertulis itu Di yang sini jelas kutanyakan. Di mana jelas di sini tertulis? adalah unification, ya. Tauhid means unification, menyatukan. Kalau Sama seperti di Allahmu sini. satu, kalau Allahmu satu dia menyatukan apa? Pasti ada beberapa yang mau disatukan kan? Betul. Nah ini Logika. unification. Kita kembalikan ke dalam bahasa Arab nih, oke? Nih, Arabik. Apa nih? Baca. Baca. Apa ini? Bro. Kebaca nggak tak? Kebaca. Apa Baca. tulisannya? Tauhid. Itu bukan dalil yang memenuhi keterangan Prof tadi. Mari Prof kan. bilang Jelas ini penyatuan kok. rumit kali Prof pernyataan Prof. Prof bilang kalau Susah. Nabi Muhammad itu menyatukan seluruh berhala yang ada di kiblat tadi. Ah, tertulis di mana itu pernyataan Prof itu? Itu yang kutanya kok sulit kali itu. Lah Prof. itu arti Itu tauhid tadi. itu apa? Jadi Astaga. tauhid itu tulisannya tauhid itu. Jadi Tadi kan batu, mereka nyembah batu kan, betul nggak? gimana ya? Mereka nyembah batu nggak tadi? Prof bisa macam gini. Prof kan bilang tadi kan pelan-pelan aja Prof. Prof bilang kalau Nabi kami itu menyatukan berhala yang ada di kiblat tadi, yang ada di Ka'bah tadi disatukan oleh Nabi kami. Capek Prof ngomong-ngomong tahu ini. dari mana itu? Tertulis di ayat apa? Di hadis kah? Di Al-Quran? Tahu dari definisi kata tauhid yang artinya adalah penyatuan. Penyatuan itu adalah penggabungan jadi- antara dua sifat jadi- yang berbeda. Oke, Terus, siap. Jadi peristiwa Fatul Mekah itu adalah penaklukan 360 berhala. Ya, salah satunya adalah batu Hajar Aswad. Sekarang batunya masih ada nggak, Bang? jangan mengelak, jangan muter-muter Prof. Jadi tauhid tadi ringkas saja di tauhid tadi Prof artikan itu adalah Nabi kami menyatukan seluruh berhala yang ada di Ka'bah tadi. Itu Bukan saya mengartikan, memang itu dalilnya seperti itu, ada batu kok. Astaga, gimana mau dialog sama Prof macam gini nggak ada itunya. Aku kayak Prof kan bilang kalau Nabi Muhammad menyatukan berhala. Itu kan pernyataan itu pernyataan Prof. Jadi aku tanya, dari mana Prof tahu tertulis di mana? Tertulis di hadis atau tertulis? Jadi, bro, astaga. Berulang kali saya bilang, berhala-berhala itu pertama mereka menghormatinya dengan cara petawaf, yang kedua talbiyah, yang ketiga istilam. Sama ya? Masa mesti saya jelasin semua, kamu nggak bawa apa-apa, kamu cuma model nanya nih.
Ya, saya rasa kamu udah sering nonton di bawah lah ya. Nih. Bro, kenal sama Mitch. Gak usah nanya, kenal ini kenal itu. Ya, dia itu kamu jawab ini ya. Bikin apa, Bro? Bikin penelitian. Ini orang istilahnya. Jangan curhat di sini ya. Jika orang-orang Kinana, ini masih tadi loh ya, asal-usul penyembahan berhala diharap. Jika orang-orang Kinana dan orang-orang Quraisy melakukan talbiyah, oke, di Islam ada talbiyah nggak bro? Ada ya. Mereka berkata, labaik Allahumma labaik. Labaik kaulo syarika laka ila syarikun. Berbeda, ada syarikunnya ya. Tapi yang jadi pertanyaan, di Islam ada talbiyah nggak? Rizal. Salam Romo Demetrios. Rizal, unmute Rizal. Di Islam ada. Waalaikumsalam, lanjut. Salam Romo. Salam Romo. Di Islam. Di Islam ada talbiyah nggak bro? Ada nggak? Prof. Tadi jawab aja ada atau enggak bro? Satu-satu aja dulu Prof. Biar duduk masalahnya satu-satu Prof. Kita berdiskusi dengan yang berpendidikan lah Prof. Ini jawab aja ada atau enggak bro? Islam ada talbiyah nggak? Tanya doang kok, berpendidikan hubungannya apa? Dudukkan dulu yang tadi Prof buang pernyataan tadi itu didudukkan dulu. Di baru Islam kita ada talbiyah enggak? Lo ini dari sini datanya semua. Saya buka buku. Kamu dari tadi cuma Prof buka gambar aki. Kamu jujur aja. Di Islam ada talbiyah nggak? Ini terjadi sebelum Muhammad jadi nabi loh. Sudah ada talbiyah. Ya, apa yang mereka katakan? Aku sambut panggilanmu ya Allah. Loh, penyembah berhala ini sudah memanggil sesembahannya dengan Allah. Sesembahanmu namanya siapa, Rizal? Allah. Sama. Nih, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Lah ini syirik nggak mereka? Enggak loh, mereka nggak syirik. Mereka tidak menyekutukan Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Kamu syirik nggak? Kamu mengaku kamu tidak syirik. Sesembahannya sama. Kamu juga tidak syirik. Dan yang paling aneh, kamu juga melakukan talbiyah. Nih, orang kalau naik haji pasti melakukan talbiyah. Cuma kata-katanya di sini sama ya. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allah syarika laka labaik. Tulisannya gitu. Nah kalau ini syarika laka ila syarikun. Sama tapi. Mestinya kalau Muhammad tidak menyembah berhala, dia membuat ini dihapuskan semua. Dihapus semua, ini nggak ada. Ya, bukan malah melestarikan apa yang sudah dilakukan penyembah berhala ini, gitu loh. Nangkep nggak Rizal? Nggak nyampe dia. Kalau diskusi itu agar jangan ngambang, Bro. Jadi didudukkan satu-satu. Tadi aku buang pernyataan tadi kan. Aku sudah Sorry kepencet. Sorry. Dia modal gitu aja. Prop, kita buka data. Didudukan. Udah didudukan kagak pernah duduk dia. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi yang sangat baik, dan dari diskusi ini setiap orang Kristen diingatkan kepada salah satu ataupun hukum pertama dari 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau dengan kata lain ini bermakna jangan sekutukan Allah. Artinya teman-temanku, bahwa di dalam hidup orang percaya, bagi kita Allah itu hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Allah yang menebus manusia dari dosa dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman, siapapun tidak boleh menyekutukan, menyamakan, mencampur adukan
Allah yang esa dengan ilah-ilah yang lain. Sebab tidak ada persamaan antara Allah orang Kristen atau Allah yang hidup dengan ilah-ilah yang lain. Jadi jangan pernah menyamakannya atau bahkan berpikir ada kesamaannya. Karena sesungguhnya selain daripada Allah yang esa, semua ilah-ilah itu hanyalah ciptaan yang harus tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati.